Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Dedi. Di pagi hari yang cerah ini aku pengen ngajakin teman-teman buat membahas apa itu refresh rate, apa itu FPS, dan satu lagi VRA. Kenapa? Karena di era saat ini teman-teman, ketika kita mau beli TV atau kita bicara soal TV, nggak seru kalau kita nggak bicara soal yang namanya pergerakan gambar atau kehalusan gambar. Karena faktanya pada sampai saat ini masih banyak yang belum bisa nih ngebedain antara apa itu refresh rate, apa itu FPS, lalu apa itu si VRR sendiri. Alhasil kebanyakan pada salah beli TV tuh tidak sesuai dengan apa yang dia butuhin. Nah, yang pertama kita akan bicara dulu soal refresh rate. Kalau ngomongin tentang refresh rate, teman-teman pasti sudah tahu dong. Kayak contoh misal 60 Hz, 50 Hz, atau bahkan 120 Hz, iya enggak? Bahkan sampai yang terbaru aja itu bisa sampai 240 Hz, iya enggak? Memang betul secara bahasa satuan memang si refresh rate ini disebutnya adalah menggunakan Hertz, ya satuannya adalah Hertz. Nah, sedangkan kalau kita ngomongin tentang refresh rate sendiri, itu berarti kita ngomongin tentang kemampuan satu layar, teman-teman. Kemampuan apa tuh gitu kan? Nah, kemampuan untuk si layar merefresh setiap gambar. Jadi contoh gini, kita bikin satu pemahaman dulu biar sama ya teman-teman. Teman-teman tahu bahwasanya video itu terbentuk dari potongan gambar yang digerakkan secara cepat, ya nggak, seperti video kita yang di awal tadi. Nah, itulah terciptanya sebuah video, teman-teman. Artinya ketika video itu digerakkan dengan gambar yang cepat, itu berkaitan dengan si motion, benar nggak, pergerakan. Nah, makanya ketika kita ngomong refresh rate itu berkaitan dengan si layar, karena berhubungan dengan menampilkan gambar dengan gerak cepat. Terus kalau misal si layar itu memiliki kemampuan adalah 60 Hz, berarti si layar itu dapat merefresh gambar itu selama 1 detik itu bisa sampai 60 gambar, teman-teman. Artinya semakin dia semakin tinggi angkanya, harganya semakin tinggi, berarti gambar yang akan dihasilkan si layar itu akan jauh lebih smooth, akan jauh lebih halus. Contohnya analoginya gini, seperti teman-teman pernah bikin gambar di kertas flip, gambar berurutan gitu kan, terus teman-teman jalankan gitu. Nah, semakin cepat pergerakan dari teman-teman hasilkan yang teman-teman hasilkan tadi, maka pergerakan dari gambar pun juga akan semakin smooth, ya enggak? Tetapi kalau teman-teman bukannya satu, maka apa yang terjadi? Maka teman-teman akan melihat gambarnya itu patah-patah atau enggak lancar, ya enggak? Itu analoginya tentang si refresh rate. Nah, sedangkan untuk yang kedua, kita akan lanjut ngomongin tentang FPS. Nah, ini hati-hati, ini hampir sama dengan yang namanya si refresh rate, teman-teman. Tapi perbedaannya adalah kalau kita bicara soal refresh rate itu adalah kita ngomongin kemampuan si layar menampilkan gambar, ya enggak? Tapi kalau kita ngomongin FPS atau yang namanya frame per second, teman-teman, ini adalah kemampuan dari si perangkat. Contoh misal kayak kita bicara konsol PS, kita bicara soal PC, ya enggak? Atau kita juga bisa bicara tentang si gaming software, yang artinya berarti FPS itu adalah kemampuan si perangkat untuk ngebaca si konten tersebut dalam satuan FPS. Semakin tinggi FPS-nya, berarti si perangkat tersebut semakin halus dalam menghasilkan gambarnya, teman-teman. Nah, gimana? Sudah paham tentang FPS? Atau kalau masih belum paham, coba aku bikin analogi ya. Jadi ini, kalau kita ngomong tentang FPS, analoginya adalah bayangin teman-teman adalah seorang fotografer. Terus teman-teman melihat seorang cewek berbaju merah jalan di trotoar gitu kan. Terus teman-teman ambil gambar, ya, ambil gambar, cepret. Nah, semakin teman-teman semakin banyak ambil gambarnya, cepret, maka apa yang terjadi? Maka setiap gambar itu akan memiliki detail, benar? Detailnya akan semakin banyak dan setiap langkahnya pun akan tercapture, ya gak? Sehingga ketika gambar itu disusun, maka akan menjadikan gambar itu seperti benar-benar realistis. Ketika digerakkan dia akan realistis. Karena apa? Karena teman-teman ketika ngambil gambar itu cepat,
Jadi setiap langkahnya kalian jepret. Nah itu kalau kita ngomongin jumlah FPS ya, ambil gambarnya cepat banyak gitu kan. Dalam 1 detik mungkin teman-teman bisa ambil 60 gitu kan, 60 jepretan. Artinya apa? Semakin padat waktunya dan semakin banyak gambar yang bisa teman-teman ambil ketika disusun dalam sebuah video, maka gambar itu akan semakin realistis ya toh. Nah tetapi berbeda hal ketika teman-teman ambil gambarnya adalah dalam 1 detik. Kalau tadi kan 60, kita coba pakai 30, dek, 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 dek. Berarti ada momen yang hilang ya enggak? Karena apa? Karena pengambilan gambarnya semakin lambat. Ketika disusun menjadi sebuah video, maka akan ada yang namanya gambar yang gerakan yang hilang pastinya. Nah gerakan yang hilang itu bisa menimbulkan kayak, kita bisa bilangnya kayak apa ya, ya patah-patah, gambarnya nggak smooth gitu, nggak realistis. Nah itu. Nah sedangkan yang terakhir adalah kita akan ngebahas tentang si VRR sendiri. Apa sih VRR itu gitu kan? VRR itu adalah variable refresh rate teman-teman. Sebenarnya tugasnya dia tuh cukup cukup simpel tapi juga nggak sesimpel yang kita bayangkan gitu kan. Tugas dia itu adalah menyelaraskan atau menyinkronkan antara si FPS ini tadi ke bagian monitor atau refresh rate. Supaya apa? Supaya gambar yang dihasilkan itu menjadi lebih smooth, supaya menjadi lebih realistis, atau tujuannya adalah untuk ngebuat si kita konsumen pengguna si perangkat tersebut itu menjadi nyaman waktu nonton. Nah sekarang coba kita kemas ya. Kalau kita bicara soal refresh rate, itu berarti kita bicara soal tentang kemampuan si monitor dalam merefresh gambar atau menampilkan gambar. Tetapi kalau kita ngomongin tentang si FPS, itu berarti adalah kemampuan perangkat dalam memproduksi gambar. Bisa sampai berapa FPS dalam 1 detiknya gitu kan. Nah sedangkan untuk si VRR tugasnya adalah mengatur atau menyinkronkan antara si FPS dengan si refresh rate tersebut supaya terjadi atau menghasilkan gambar yang lebih smooth dan lebih sempurna. Kalau teman-teman masih bingung, aku kasih analogi bagaimana cara mereka bekerja. Bayangin teman-teman ada di sebuah bioskop gitu kan. Teman-teman di situ ada yang namanya layar monitor yang ada di depan yang gede banget itu ya. Kita anggap itu adalah sebuah refresh rate. Oke, refresh rate karena kita bicara soal monitor. Terus FPS-nya kita anggap itu si proyektornya ya, atau si pengolah gambarnya, si yang ngeroll gambar. Nah, sedangkan si VRR ini adalah operatornya. Bayangin, ketika si proyektornya, FPS-nya dan filmnya itu support sampai katakanlah 60 fps gitu ya, 60 fps. Nah sedangkan si monitornya refresh rate-nya itu cuma 50 Hz. Apa yang terjadi? Gambarnya akan menjadi yang namanya screen tearing ya kan. Karena apa? Karena si video dan perangkatnya si FPS ini mampu tuh 60 fps, tetapi monitornya nggak mampu karena cuma bisa nampilin 50 Hz sehingga patah-patah. Nah tugas dari si VRR ini, tugas dari operator ini adalah menyelaraskan supaya si layar tadi bisa bekerja maksimal menerima gambar dari si FPS tersebut sehingga tetap nyaman ditonton dan bikin main game itu terasa lebih menyenangkan. Nah jadi itu ya teman-teman, penjelasan dari saya mengenai apa itu refresh rate, apa itu FPS, dan apa itu VRR. Satu lagi aku mau menyampaikan bahwasanya kalau kita ngomongin VRR ini biasanya kalau di televisi itu menyebutnya adalah fiturnya biasanya FreeSync atau G-Sync ya dari Nvidia biasanya. Nah itu nanti biasanya tugasnya untuk menyelaraskan tuh teman-teman, menyelaraskan tentang si FPS tadi dengan kemampuan si layarnya. Biasanya di TV-TV spek gaming sih kayak gitu. Dan buat teman-teman yang suka konten semacam ini, silahkan like, komen jika mau menambahkan sesuatu hal, dan jangan lupa follow my akun teman-teman. See you, thank you.